satu bahagian pembacaan firman, karena hari ini adalah merupakan syukur keluarga ketika Tuhan berkenan menambahkan usia setahun dalam perjalanan kehidupan hamba Tuhan Bapak Pendeta Handri Denga, dan juga syukur hari ulang tahun perkawinan keluarga Denga Pangerapan. Maka saya mengambil satu ayat dalam Amsal 3 ayat 16. Sekali lagi, satu ayat dalam Amsal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, panjang umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan, dan bolehkah meminta satu puji-pujian dari jemaat Bukit Moria Tikala. Ada pelayan khusus, mungkin ada jemaat. Mari untuk boleh memuji Tuhan. Mana tak isin bikin video ni? Ada sebagai terima kasih atas puji-pujian dari pelayan khusus dan jemaat yang ada di Bukit Moria Tikala. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bukan merupakan satu kebetulan ketika orang boleh berjumpa kasih di siang hari ini, tapi sudah pasti semua ini karena perkenanan Tuhan. Dalam percakapan tadi dengan Bapak Henry, Bapak Henry bilang bahwa sebenarnya katanya nak mau bikin untuk jumpa kasih berkumpul dalam ibadah di tempat ini. Kalau untuk ulang tahun tetap kata mesti mau bikin, karena kan ditambahkan usia setahun. Yang rencana harusnya saat ini berada di luar negeri, tapi itulah ternyata rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Sehingga orang lagi boleh baku dapa di tempat ini, di rumah kediaman keluarga hamba Tuhan, keluarga Denga Supit. Dan saya juga menyampaikan terima kasih Pak Pendeta atas kepercayaan yang boleh diberikan bagi kami, baik saya secara pribadi, bahkan pun kepada kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Leko, untuk boleh melayani dalam ibadah syukur saat ini. Dan saudara-saudara, kalau mau uraikan dalam
berita firman Tuhan terutama dalam kitab Amsal ini, sekalipun mungkin orang semua di tempat ini sebagai pelayan khusus, hampir semua, bahkan mungkin ada pendeta, termasuk di dalamnya ada keluarga Bapak Handri, kita semua tahu tentang kitab Amsal ini. Tapi kembali selalu dan selalu diingatkan bagi kita bahwa kitab Amsal ini merupakan satu kumpulan ucapan-ucapan yang berisi tentang wejangan, yang berisi tentang pengajaran, yang berisi tentang didikan, yang berisi juga tentang nasihat. Dan kita pun semua tahu bersama bahwa itu semua bersumber dari hikmat yang berasal daripada Tuhan. Amsal 2 ayat 6 bilang begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, ketika juga kita memahami bagian firman dalam kitab Salomo ini, kita semua pun pasti mengetahui, sebagaimana juga Raja Salomo, bagaimana dia selalu meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Amsal Salomo dia bersumber daripada hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan kita pasti, sekali lagi berkali-kali saya menyampaikan ini, kita pun semua pasti sebagai pelayan khusus, sebagai keluarga pendeta, menyadari bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Maka saya tertarik mengambil satu kalimat kutipan khotbah yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta HWB Sumakul. Saya pernah mendengar khotbah ini. Ada kalimat yang dia berkata begini, orang yang pintar dalam segi akademis, dia belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat, dia pasti pintar atau dia pasti pandai. Boleh pendeta begitu? Kan? Itu udah dengar dari satu kalimat khotbah yang pernah Bapak Pendeta HWB Sumakul sampaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam segala keterbatasan kita, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk juga pendeta. Tetapi saya yakin bahwa ketika menjadi sosok seorang pendeta pelayan Tuhan, maka selalu berjuang untuk memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan itu pun pasti yang dimiliki oleh Bapak Pendeta Handri Dena. Kalau mengenal nama Bapak Ibu saudara-saudara sudah lama saya kenal. Tetapi bertemu untuk bercakap-cakap baru 6 bulan saya mengenal. Beberapa kali dalam jumpa kasih, kesan saya, bukan karena ada Bapak Pendeta di sini kok kita bilang, tapi ini memang betul. Dari lubuk hati saya, kesan pertama berjumpa luar biasa ini Bapak Pendeta. Seorang senior yang selalu merangkul, termasuk juga teman pendeta yang masih junior jauh di atas Bapak. Ini kesan pertama yang boleh saya ambil, yang selalu juga memberikan wejangan, memberikan motivasi, pandangan, bahkan pun pengalaman-pengalaman pelayanan, sekalipun baru berapa kali baku dapat, tapi Bapak Pendeta sudah menyampaikan dan memotivasi saya. Apalagi saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat kita di sini Gereja Getsemani Leleko sementara membangun. Luar biasa semangat, motivasi, wejangan yang diberikan Bapak Pendeta terhadap saya. Nah, di situ saya melihat bahwa banyak hal yang belajar dari sosok sebagai seorang pendeta. Sekalipun memang saya belum mengenal banyak tentang pelayanan dari Bapak Pendeta. Tapi ketika mengenal dalam waktu dekat ini, saya bisa menarik satu kesimpulan. Kesuksesan, keberhasilan dapat dalam pelayanan menjadi bahagian dari Bapak Pendeta. Sehingga saya tertarik mengambil bagian firman ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi saya, ketika saya memandang, ketika saya menilai, wejangan atau firman ini sangat tepat dinikmati dan dirasakan oleh hamba Tuhan Bapak Henry.
Kalau mau bicara masalah umur panjang, Kang, bicara umur orang semuanya nak tahu batas usia yang orang akan jalani di dunia ini. Semua itu atas kuasa dan perkenanan Tuhan. Tapi seberapa lamanya usia kita yang kita lihat di sini, seberapa banyak yang kita lakukan, terutama apakah kita mampu menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan keluarga, terutama juga dalam pelayanan, apalagi sebagai keluarga pendeta. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, dan pasti itu pun dilalui dan dialami oleh keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Tapi boleh mau dibilang Bapak Pendeta Henry saat ini sudah berada di usia yang panjang, 59 tahun. Tahun depan semua 60. Tadi Anda Bapak cerita tentang pelayanan Bapak Pendeta. Bilang Pak Pendeta berarti itu mungkin ada lagi satu periode mau kasih pindah. Tapi Pak Pendeta bilang semua itu tetap dalam rencana dan rancangan Tuhan. Nah itu. Jadi mau bilang umur panjang kalau bagi orang yang masih junior dalam segi pelayanan juga dikatakan bahwa Bapak Pendeta sudah termasuk dalam bagian ini. Nah kalau mau bicara juga dengan kekayaan dan kehormatan secara materi dan rohani, yakin pasti itu dimiliki oleh keluarga ini. Bicara juga masalah materi, luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penilaian saya karena saya yang merasakan itu. Sudah berkali-kali saya di sini ada baru 6 bulan di Jemaat Gemim Getsemani Leleko. Tapi bukan cuma sampai di wejangan, bukan cuma sampai di nasihat, bukan cuma sampai kasih pandangan dalam pelayanan kepada saya secara pribadi, tapi secara materi pun keluarga ini membantu kami dalam pelayanan. Sekalipun memang Bapak Pendeta tidak pernah masuk di gereja Patorang untuk saat ini karena pelayanan itu dimaklumi. Tapi bagian ini menjadi satu bagian kehidupan dari Bapak. Bukan berarti secara pribadi, tapi juga pasti termasuk di dalamnya keluarga. Termasuk keluarga Denga Pangerapan. Berapa kali baku dapa dalam ibadah syukur, sampai Bapak Pendeta bilang, Pak Glenn, makasih kesana di gereja. Di muka Pak Pendeta itu. Nah itu contoh teladan. Bukan cuma bilang, tapi bagaimana juga Pak Pendeta dia memberi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mau bicara masalah jabatan, orang semua so tahu. Mungkin jemaat sini yang banyak tahu tentang jabatan. Tetapi yang lebih penting itu juga sudah pasti jabatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Pendeta. Engkau memperoleh kehormatan dari Tuhan dari hasil pelayanan. Amin. Amin. Orang percaya tentang itu. Kalau misalnya masalah jabatan kan itu hal yang biasa. Tetapi kehormatan yang berasal daripada Tuhan, memperoleh kehormatan dari Tuhan itu karena apa? Hasil pelayanan dari hamba Tuhan. Sekalipun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, dalam segala kelebihan-kelebihan yang ada, sudah pasti juga ada kekurangan yang dimiliki. Karena tidak semua manusia yang sempurna, termasuk di dalamnya keluarga pendeta. Maka Bapak Pendeta selamat bersyukur. Yang mau bicara panjang-panjang Pak Pendeta, karena Bapak Pendeta juga sebagai pengkhotbah. Dan sekali lagi selamat bersyukur. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-59. Tahun depan 60. Bapak Pendeta sudah mempunyai rencana tahun depan mau bikin kata di Manado. Nanti kata tuh Getsemani mau undang mau pilih Manado. Berdoa supaya sehat-sehat semua deh Ibu bersama anak-anak dan cucu, sehingga harapan rencana semuanya menjadi kenyataan. Selamat juga bersyukur buat keluarga Denga Pangerapan yang ke-15 tahun. Ibu Pendeta selalu bilang bangga punya orang tua yang memang menjadi panutan dan contoh dan teladan. Dan pasti juga keluarga Denga Pangerapan akan selalu menjadi contoh dan teladan dimanapun pergi dan berada. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saat ini dipersilakan ada puji-pujian. Mungkin ada teman-teman pendeta yang hadir saat ini boleh untuk membawakan pujian, atau KKPGA yang ada di wilayah Manado Timur. Manado Timur 4 kan pendeta?
Ada? Mari silakan. Mari dengan keluarga. Kalau ada keluarga mari. Kalau ada BPMW boleh bergabung semua. Ketua-ketua wilayah silakan. Saat ini kita masuk dalam ungkapan, kita memberi persembahan dulu, dan sesudah itu baru ungkapan syukur keluarga dengan stupid. Kita memberi persembahan, marilah sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Besarlah Untukku. Meskipun
Bapak Ibu saudara-saudara, kita masuk dalam ungkapan syukur keluarga Denga Supit dan keluarga Denga Pangerapan. Bu Inta, mana tuh lilin dan kue ulang tahun? Sudah. Oh. Ya, dipersilakan untuk kesaksian. Kesaksian dan puji-pujian karena tadi malam so pasang tuh lilin Kang, so tiup tuh lilin. Nah, berarti sekarang sudah anda datang. Kurang tiup obor ini. Ibu bapak saudara-saudara, shalom. Tadi malam sudah ada selebrasi kecil dari anak-anak kami, dan karena saya kemarin capek, suka sono memang. Kono baking selebrasi kecil jam 12 malam. Itu. Baile gak pakai bagus-bagus. Udah tak bilang rame nih anak-anak ini. Tapi itulah sukacita. Ya. Dan bersyukur karena juga hari ini anak kami Glenn dan Intan di usia perkawinan yang ke-15 tahun. Dan satu pengharapan, orang selalu hidup dalam kehidupan suami istri yang mengasihi dan takut Tuhan, bekerja keras dan rajin beribadah, dan serta juga rajin berdoa. Itu yang selalu kita kasih ingat pada orang, anak-anak, karena keberhasilan kita hanya dari Tuhan, dan itu merupakan anugerah Tuhan. Mengasihi gereja, sebab dari gereja kita hidup. Karena saya mendidik anak-anak saya selalu bilang pada orang semua, mengenai keberhasilan ini, studi, sampai juga dapat kerja, semua karena Tuhan. Mengenai berhasil studi karena persembahan jemaat. Jadi orang selalu ingat itu, dan saya bilang jangan lupa tuh persekutuan dengan gereja. Ada orang kata udah iko akan, karena kebahagiaan ini cuma lihat kalau anak-anak berhasil, anak-anak hidup takut akan Tuhan, orang tua pasti bahagia. Kita selalu bilang mama dan papa nak minta yang muluk-muluk, dan nak mau minta juga mau beli akan peti itu. Tapi kalau ngoni hidup takut dan mengasihi Tuhan dan terus beribadah, itu merupakan sukacita dari orang. Kekayaan ada terletak di situ, bukan soal harta, ya, bukan soal, tapi kekayaan yang sesungguhnya yang dapat kita muliakan untuk kemuliaan Tuhan di saat kita berbakti untuk terus hidup di dalam kasih manusiawi. Ya, selama lewat toh, ya toh, selama lupa akan pendeta Henry Denga. Kalau cuma mau ingat-ingat secara manusiawi, ya, itu sudah lama, lupa akan sejak tahun 2010 pergi itu. Ya, sudah nyana ada pendeta Henry Denga 2010, ya. Tapi inilah, ternyata kalau Tuhan punya kehendak, ya, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan, bisa meramalkan segala mujizat yang Tuhan beri. Ya. Dan saya pikir kita punya pengalaman iman masing-masing. Ya, dan Ai punya pengalaman iman, ya, sendiri, dan bisa nanti waktu lalu bisa jadi wakil wali kota itu. Berikut juga ketua dewan sana duduk di dapur sana, ya, punya pengalaman iman tersendiri, ya. Dan kita masing-masing punya pengalaman iman tersendiri dalam kehidupan. Tapi dengan semua pengalaman-pengalaman iman itu, disitulah kita belajar terus dan belajar
Dan semakin kita belajar, semakin banyak kita dapat, semakin kita tunduk bahwa ternyata hidup ini tidak memiliki apa-apa selain kasih dan anugerah Tuhan. Jadi demikian, dan saya bangga karena di hari ulang tahun 59 KPK Kapten Kapal ada hadir. Oh, dia dentaong di laut, dia bilang mau kita nikmati ini semua 1 bulan dia di sini. Jadi kita bersyukur, cuma masih jomblo Pak Ai. Masih jomblo kasihan. Kalian tahu kalau ada dan KPK Kanorin ada, yang Koko, kok, dan TPAD Jeffrey ada, ya, ada di sini semua dorang, dan ini sukacita tersendiri di saat kita boleh berkumpul bersama-sama. Besok Melisa juga hari jadi besok 27 kan dia, besok 27 tapi sekarang ada di Vietnam. Gitu. Baru tiba tadi malam di sana. Dan kita akan membawakan satu puji-pujian, mengundang semua orang. Ingrid mana Ingrid? Ing. Cucu-cucu. Dia kan Anam tapi cucu. Gitu. Ayo Ingrid. Ini cucu-cucuku. Ya. Efta ya. Mana El? Al? El dengan Al mana? Ada. El. Dul. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
Ya, demikian acara syukur dari keluarga, dan saat ini mari kita berdoa. Ya Tuhan,